Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia SNTM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Saya Muhammad Rizky Pradana akan membawakan presentasi dari penelitian kami yang berjudul optimasi pengendalian level fase menggunakan PID controller SP32 dengan monitoring IoT. Presentasi sendiri dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga tanggung jawab. Silakan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Level pada industri migas merupakan penanda ketersediaan feedstock pada suatu proses, sehingga perlu diperhatikan agar proses industri dapat berjalan kontinu tanpa ada gangguan dari ketersediaan feedstock. Selain itu, level dibagi dapat menjadi penanda seberapa banyak minyak atau air dapat termuat di dalam tangki. Uap pada tangki merupakan sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat menjadi gravitasi dan juga menurunkan kualitas minyak akibat degradasi akibat oksidasi. Oleh karena itu, pengukuran dan pengendalian level menjadi salah satu bagian penting pada proses di industri migas. Dalam pengendalian level, kontrol PID merupakan kebiasaan yang paling umum digunakan di industri. Namun, kontrol PID harus dioptimalkan dengan melakukan tuning agar respon dan sistem dapat menjadi optimal. Selain itu, proses pengendalian level juga dapat dibantu oleh pengukuran dan pengendalian yang bersifat terjauh, sehingga memudahkan tugas para operator dan juga meningkatkan ketinggian proses karena sistem dapat dipantau setiap saat. Penelitian dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama adalah fase pelacakan hardware. Berikut adalah proses pemantauan level pada vessel yang dilengkapi oleh ini. Jadi untuk hardware dilengkapi dengan indikator SP32 sebagai controller, lalu sebagai sensor menggunakan sensor HCS ROM4 yang berfungsi sebagai sensor ultrasonik pada sistem pengukuran level air, lalu aktuator menggunakan motor servo MG996R dan pompa air digunakan untuk mengangkat air dari bawah tangki menuju vessel. Selanjutnya, sistem pengendalian level ini dilengkapi oleh blend, sehingga variabel seperti status pompa, nilai set point, tinggi air saat ini, dan posisi servo dapat ditampilkan secara real-time melalui dashboard. Selain itu, kontrol pengendalian level kami akan dilakukan tuning metode Cohen-Kun, Open Logical Recall, dan juga IMC. Tapi sebelum itu, kami melakukan BAM test untuk mendapatkan beberapa komponen seperti komponen time constant dan juga data agar nanti dapat diubah menjadi parameter KP, TI, dan juga TD. BAM test merupakan proses pengubahan manipulated variabel secara mendadak. Dalam proses kami, manipulated variabel diubah dari 70% menjadi 50%, sehingga terjadi kenaikan level air yang tadinya adalah 40 cm menuju kestabilan yang baru yaitu 58 cm. Selain itu, proses kenaikan ini membutuhkan time constant sebesar 71 detik dan dead time sebesar 4 detik. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dihitung KP, TI, dan TD berdasarkan metode tuning masing-masing Cohen-Kun, Nichols, dan juga IMC. Pada percobaan ini, kami mencoba seluruh konfigurasi yang mungkin pada PID, yaitu P, PI, PD, dan PID. Metode Cohen-Kun memberikan respon terbaik dibandingkan dengan metode tuning lainnya pada pengendalian level di penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari hash-time dari ketiga metode tuning memiliki waktu yang kurang lebih sama, namun memberikan waktu kestabilan yang jauh lebih cepat dan altitude yang lebih rendah dibandingkan metode tuning lainnya. Alasan hal tersebut terjadi karena rasio dari waktu tunda yang jauh lebih kecil dibandingkan waktu konstan, sehingga rasio T dan L-nya menjadi besar. Metode Cohen-Kun mampu mencapai kestabilan pada waktu yang lebih cepat dibandingkan jika Nichols pada rasio T dan L besar. Hal ini disebabkan pada rasio T per L besar, Ziegler-Nichols cenderung untuk membuat sistem menjadi lebih agresif sehingga mencapai kestabilan dalam waktu yang lebih lama.
Selanjutnya, konfigurasi kontrol PI pada metode Pointcode memiliki respon transien lebih besar dibandingkan konfigurasi lainnya. Hal ini disebabkan oleh elemen derivatif pada controller yang menyebabkan controller lebih sensitif terhadap noise, sehingga sistem membutuhkan waktu yang lama untuk stabil. Kesimpulan dari penelitian kami adalah pada percobaan pengguna level kali ini dilakukan dengan menggunakan kontrol PID dan menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Lalu optimasi kontrol PID dilakukan dengan menggunakan metode Pointcode, Open Logical Control, dan EMC, dan dilakukan pada setiap konfigurasi kontroler PID, yaitu P, PI, PD, dan PID. Berdasarkan respon transien yang diberikan pada setiap metode tuning dan konfigurasi, didapatkan bahwa respon transien terbaik berada pada metode Pointcode dengan kontroler PI dan kecepatan respon time sebesar 17 detik, kestabilan setting time sebesar 60 detik, dan kehalusan respon exit sebesar 5%. Terima kasih. Apa ada pertanyaan?